Para jamaah sekalian yang saya hormati, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sanjungkan, kita limpahkan, kita curahkan kepada paduka alam, yakni baginda Habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa maulana sayyiduna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga beserta para sahabat, kepada tabi'in tabi'in, para alim ulama, sehingga sampai kepada kita saat ini selaku umatnya, yang semoga zaza yaumal qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita semua bisa merasakan kembali nikmatnya talabul ilmi, nikmatnya silaturahim, nikmatnya membaca Al-Quran, dan nikmatnya membaca salawat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keistiqomahan agar kita bisa menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, qala Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani qadasana sirah, labudda liqulil mu'minin fi syairin akhwalihi min salasati asya. Berkata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, labudda liqulil mu'minin fi sya'iri akhwali min salasati asya. Temenang hente, cek urang, temenang hente, tidak boleh tidak, artinya harus bagi tiap-tiap mukmin di dalam tiap-tiap keadaan, jangan pernah terlepas dari 3 perkara. Yang pertama, amaro yamtasiluhu, selalu senantiasa menjalankan perintah Allah. Yang kedua, wanahya yastanibuhulan, senantiasa untuk bisa mencegah daripada larangan Allah. Dan yang ketiga, wa qadara yardha bihi, ridho akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahur Sayyidina Syekh Abdul Qadir, setiap mukmin harus bisa dalam tiap keadaan dengan 3 perkara. Yang pertama, harus bisa senantiasa menjalankan perintah Allah dan mencegah apa yang telah dilarang oleh Allah, dan ridho atas ketetapan Allah. Perlu kita ketahui para jamaah, di dalam 3 perkara tersebut sangatlah berat, ya, sangatlah berat. Tapi bagi orang-orang yang mengerti, itu adalah landasan diri kita supaya senantiasa dekat dengan Allah Ta'ala.
Menjaga perintah Allah berarti menjaga setiap amal ibadah kita, yang wajib maupun yang sunnah. Mencegah daripada larangan Allah artinya kita senantiasa menjaga diri kita dari berbagai maksiat. Maksiat kepada manusia maupun maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, ridho akan takdir Allah. Di antara tiga perkara ini, yang terakhirlah yang amat berat sekali kita laksanakan. Ridho dengan ketetapan Allah. Karena apa para jamaah? Hidup kadang tidak selalu mulus dengan keadaan. Pasti ada kondisi yang mana kita mengalami turunan, ya, mengalami turunan. Dan harus ingat, segala bentuk yang telah terjadi itu semua atas takdir Allah Ta'ala. Artinya jangan mengeluhnya dan jangan menyesali keadaan. Karena itu atas kehendak Allah. Contoh, boga kreditan motornya, ya, boga kreditan motor 2 tahun bahkan ente mayar atas setor. Aduh, hampura iya mah, curhat ku lama. 2 bulan tersetor, masya Allah. Kadang hati ini dihadapi kegelisahan dan pikiran pun dihadapkan dengan kebimbangan. Disitulah sebetulnya bagaimana keimanan kita diuji oleh Allah. Apabila kita tetap berada dalam koridor syukur kepada Allah, maka selamatlah keimanan kita. Artinya kita menerima apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Tapi ketika kita berada di dalam makom yang kufur, tidak menerima apa yang terjadi terhadap kita, maka menurunlah kadar keimanannya. Ya. Karena segala sesuatu yang terjadi di alam dunia itu semua melalui asbab, melalui wasilah. Ya seperti tadi dikatakan, store motor tadinya lancar, mulus, sedang normal keuangannya, ya. Tapi di tengah jalan menurun omsetna, jelok, berkurang penghasilan sehingga kita tidak mampu untuk membayar. Apakah itu keinginan Allah atau keinginan kita? Tentu atas dasar keinginan kita, tetapi melalui takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ridho ini hal yang paling berat di dalam kehidupan kita. Jangankan ridho dalam masalah besar, ridho dalam masalah kecil pun kadang kita sangat-sangat berat. Contoh, balik gawe dek berhibeteng kan ya. Pas balik teh henteu aya makanan. Tidak ada kadaharan apa yang dimakan. Padahal istri kita seharian sibuk. Istri kita seharian sibuk mengurus anak-anak sehingga lupa untuk memasak. Apa yang terjadi? Kalau kita menerima dengan ketentuan Allah, tentu kita akan selalu menerima apa yang telah terjadi di hadapan kita. Mantak naon nyangu sorangan, ngagoreng endog bisa merenangnya, beli lotek. Tapi kalau kita tidak menerima dan tidak ridho, pasti apa yang terjadi? Sia gawe naon popoe. Tapi kan aing balik gawe sia teu nyiapkeun kadaharan. Aing kawin deui. Wes. Keras eta bahasa. Ridho. Ridho itu makom terberat. Makanya belajar ridho
dengan ingat kepada Allah Ta'ala, bahwa sesuatu yang telah terjadi ini tidak luput dari apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, apapun bentuknya, mau yang kecil mau yang terbesar, itu akan menjadi landasan kita, akan selalu ingat kepada Allah. Ridho, hese ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi dharaini. Wal maqalatu salasa. An Umar radhiyallahu anhu husnul tawaddudi ilan nasi nisbul aqli wa husnus su'ali nisbul ilmi wa husnul tadabbiri nisbul ma'isyati. Nah, eta meureun. Wallahu a'lam bishawab. Baca atina Mas. Ngarekola kula. Makalah 3 bab 2. Cinta kepada seseorang adalah sebagian dari tanda berakal. Berkasih sayang kepada sesama manusia adalah satu sedekah. Mukanisan yang baik adalah sebagian dari ilmu. Pandai berencana adalah sebagian dari Ajina bari ngarokonya supaya tertunduh kula ke sarua tunduh. Pade mah kuatan teh tunduh. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul tawaddudi, kebaikan dengan menimbulkan rasa sayang, ila nasi terhadap manusia, nisbul akli itu adalah setengah daripada kebaikan akal. Ya. Menumbuhkan rasa sayang terhadap manusia itu adalah tanda, sebahagian tanda kebagusan akal. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, diperjelas di sini dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudaratun nasi sadaqatun, menunjukkan rasa cinta, menunjukkan rasa sayang terhadap manusia itu ialah sedekah. Ya, awas, menimbulkan atau menunjukkan rasa sayang, rasa cinta terhadap manusia itu adalah sedekah. Menyayangi manusia itu adalah sedekah. Ya. Kadang yang kita maksud sedekah itu hanyalah uang. Ya. Sedekah itu adalah uang. Punya uang goceng, masukkan ke dalam masjid, itu sedekah. Ya. Kita mempunyai harta, sedekah, zakat profesi. Kita mempunyai emas, zakat. Kita mempunyai ternak, zakat. Tapi hal tingkah sebagai bentuk ibadah kepada manusia, yakni menunjukkan rasa sayang kepada manusia, itu pun sama halnya dengan sedekah. Ya. Jadi bukan berarti sedekah itu hanya dengan harta, tapi jasad kita pun perlu sedekah. Awas, jasad kita pun perlu sedekah. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Tiap-tiap persendian minan nasi daripada manusia itu wajib bersedekah. Ya. Tiap-tiap persendian manusia itu wajib bersedekah. Ya. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu. Tiap-tiap poe dari terbitnya matahari. Terus apa sodakoh persendian atau sodakoh jasad? Yang pertama adalah ta'dilu bainas nain sodakotun. Yang pertama adalah mendamaikan pertikaian adalah sodakoh. Ya, yang pertama mendamaikan pertikaian adalah sodakoh. Itu sodakoh badan. Contoh, Ariel sedang melihat tukang bakso dengan tukang bakmi gelut karena perabot lapak. Ya, Ariel datang untuk melerai, mendamaikan. Mang, wah, ulah, pasti ya, jangan ribut, hanya perkara lapak. Ariel telah mendamaikan. Nah, itulah sodakoh sulama, persendian, sodakoh jasad. Mendamaikan dua orang yang bertikai. Yang kedua, tu'ainu rajula fihi dabbati fatahmilu 'alaiha au tarfa'alahu 'alaiha mata'uhu shadaqatun. Yang kedua adalah menolong seseorang yang turun dari hewan tunggangan dan menurunkan barang yang ada di hewan tersebut atau mengangkatkan barang tersebut ke dalam hewan tunggangan, itu pun adalah sodakoh badan. Ya. Jadi sodakoh itu sebenarnya banyak nilainya. Membantu dan menolong pun ialah sodakoh. Wa kullu kalimatu thayyibatun shadaqatun. Dan tiap-tiap perkataan yang baik itu pun adalah sodakoh. Perkataan yang baik ialah sodakoh. Mangkana ketika para jamaah sholat Jumat, koropak datang temawa duit, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah sodakoh. Ya. Ayat cerita para jamaah. Ada seorang bapak-bapak, ya, ketika dipinta uangnya oleh istrinya tidak memberi. Padahal ayah uangnya di kantong. Di kantong sebelah kiri uang 100.000, ya. Di kantong sebelah kanan uang 1.000. Dia berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat lah katakan. Memang orang itu sangat sekali kikir, jarang memberikan sodakoh, paling merege 1.000, 2.000. Ketika koropak lewat, ya, dia salah memberikan uang. Yang di kantong 2.000 untuk koropak, dia berikan yang 100.000 untuk koropak. Apa yang terjadi? Meriang selama seminggu para jamaah. Waduh, aing salah ngasupkeun duit karena koropak. Insyaallah. Ya, itu menang ngacirikeun
orang yang rajin bersodakoh dengan orang yang jarang bersodakoh. Ketika dia salah memberikan nominal, itu akan terus menjadi pikiran. Meriangan. Padahal seyogianya ketika kita berbicara sodakoh, yakin Allah akan membalas dengan lipatan yang amat sangat luar biasa. Ya, itulah. Kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik ialah sodakoh. Bikuli khotwatin tamshi ila sholati shadaqatun. Dan ayunan langkah kita menuju sholat ialah sodakoh. Itu sodakoh jasad. Ayunan kita menuju sholat itu adalah sodakoh. Dan menghilangkan duri di jalan pun itu adalah sodakoh. Jadi berhubungan dengan hadis Nabi, mudaratun nasi sodakotun. Tiap-tiap menunjukkan kasih sayang, rasa cinta terhadap manusia, itu pun adalah sodakoh. Kalau tadi sodakoh persandian, kalau ini aplikasi terhadap manusia. Apa yang harus diaplikasikan? Rasa sayang terhadap manusia. Mulatifatun nas biqauli wal fi'li, yakni melemah lembutkan ya perkataan maupun tingkah. Ya. Jek urang mah bisa berbudi pekerti yang bagus di dalam ucapan maupun di dalam pekerjaan terhadap manusia. Itu adalah sodakoh. Dan ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan. Contoh, Pak Abduh dagang kalapa parut. Al-Parudi. Datang anu meuli, Pak, punten. Anu meuli nate nini kadang-kadang. Pak, nyuhunkeun kalapana di parutnya 2 belah. Awas Pak Abduh, ingat. Kita harus bagus budi pekerti di ucapan maupun di dalam pekerjaan. Mohon Bu, haluskan suarana Pak Abduh. Mohon Bu, barijeng nini punten ya. Barijeng nini, mohon Bu. Kumaha Ibu sehat? Kabarna? Ibu sehat kabarna Bu? Kamana wae tara ka dieu tara ninggal abi sono. Tuh, gitu Pak Abduh. Kumaha keluarga sehat di bumi Bu? Eta sodakoh Pak Abduh dalam ucapan. Ya? Gitu. Jadi dengan ucapan pun orang akan menilai tingkah laku kita. Ariel keur konser umpamananya neng gitu. Datang nama mah muda. Bawa anak, gendong anak. Pak, ini Pak anak mau naik. Oh iya Bu. Perlihatkan tingkah maupun ucapan kita dengan lemah lembut kepada orang tersebut. Oh iya Bu. Ibu, suaminya ada di rumah. Waduh. Emang kenapa Pak? Oh enggak, mau nanya Bu. Oh enggak ada Pak. Mainkan. Kayak korek tuh. Aduh kacau ya. Kayak korek tuh. Pak ada berapa jadi nggak capruk ya. Aduh. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah bagus budi pekerti, ucapan maupun tingkah, yakin orang pun akan bersimpati terhadap kita. Di dalam berdagang tentu akan banyak pembeli yang ada. Di dalam usaha Allah lancarkan usahanya. Karena sebelum orang menilai dari dalaman kita,
tentu orang akan terlebih dahulu menilai luar siapa kita. Ya. Kalau di luar orang lain sudah senang melihat kita karena ucapan dan tingkah laku kita, tentu orang itu pun tidak akan segan terhadap kita. Ya. Itu, Pak. Jadi rasa sayang itu harus timbul kepada siapapun, kepada manusia terutama muslim, saudara-saudara kita. Ya. Timbulkan rasa sayang yang amat sangat luar biasa. Karena kalau kita mencontoh Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun tidak pernah menghina makanannya dan tidak pernah menghardik pembantunya, ya. Apalagi memukul istrinya. Ini perkara yang sangat bahaya. Maaf para jamaah, ketika kita makan kadang kita suka menghina makanan tersebut. Mau beli kah? Atau masakan istri kah? Ya. Menghina makanan sama saja kita mencela akan nikmat Allah. Ya. Ulah barijeng bener eta kadaharan henteu ngeunah ulah diomongkeun. Komo deui anu nyieun pamajikan. Maaf, istri sudah masak, tahunya terlalu asin atau kurang garam, kerasa oleh kita kurang garam atau asin, jangan langsung diucapkan mah kurang garam, mah kurang terlalu asin, tapi kita nikmati dulu, hargai apa yang telah istri kita masak, dan setelah kita selesai baru kita katakan mah garamnya kurang sedikit, tuh mah garamnya terlalu banyak sedikit, enak kan? Ya, jangan langsung kita mencela makanan tersebut. Karena selain akan menyakiti perasaan istri kita, tidak terasa kita sudah mencela akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, tapi tarang mencela kadahar. Apalagi menghardik seseorang atau memukul istrinya. Wah, ini bahaya para jamaah. Ulah singkade. Sakesel-keselna kita sebagai kaum laki-laki, jangan pernah melukai istri dengan zahir, dengan fisik. Karena yang cedera ada dua bagian, tubuh dan hatinya. Ya, itu akan cedera. Terus bagaimana ketika istri kita membuat pelanggaran? Diamkan. Wah, ditanya, kok nanya ti heula? Sina mikir gitu. Ditanya antepkeun we, kayak enggak bageran sorang. Ya. Tapi jangan sampai memukul. Apabila kita sudah bisa tenang, baru kita ngomong secara baik-baik, mah kamu tuh tadi seperti ini, seperti itu, ya. Tapi ngomongna ulah di luar, ya. Aya kamar panan, kamar teh lain tempat eukeun ngampurut wae para jamaah. Tapi kamar teh tempat eukeun curhat antara istri dengan suami. Jadi kamar teh lain tempat kampurut wae, tapi tempat curhat, keluh kesah, ya, ngomong di kamar, bari pepencetan geuna eta. Harmonis. Terus yang kedua adalah wa husnul su'ali nisful ilmi, dan bagusnya pertanyaan itu setengah daripada bagusnya ilmu. Ya. Orang yang sering banyak bertanya, maka itu menunjukkan sebahagian bagusnya ilmu. Karena orang yang banyak bertanya pasti dia ingin banyak tahu. Artinya dia orang yang cerdas. Berbeda dengan orang yang tidak mengerti.
Dia hanya diam tapi dia tidak tahu. Mendingan bertanya daripada kita tidak tahu. Ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Dan itu salah satu kebagusan pertanyaan, yakni ailil ulama, tegasna bertanya kepada ulama atau orang yang berilmu. Dan kita akan mendapatkan jawaban yang insya Allah akan menghasilkan ilmu terhadap diri kita sendiri. Jadi banyak bertanya itu adalah sebuah kebagusan. Tapi bertanya tentang ilmu syariat. Ya. Itu para jemaah. Wa husnud wa husnud tadbir, dan kebagusan fikir, yakni adalah sebahagian daripada kehidupan. Bagusnya pikir adalah sebahagian daripada kehidupan. Faman arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang menghendaki dunia maka dengan ilmu. Kebagusan fikir itu bisa didapatkan dengan ilmu. Karena dengan pikir kita bisa menghasilkan sesuatu yang akan menghidupi kehidupan kita. Ya. Contoh dalam ilmu dagang, dalam ilmu tani, dalam ilmu apapun bentuknya, itu hasil daripada fikir. Hasil daripada pikir yang membuahkan ilmu sehingga menghasilkan untuk kehidupan kita. Ya. Artinya ketika kita ingin berusaha, maka berusahalah dengan sekemampuan kita. Artinya dengan sekemampuan kita ialah Pak Abdu ahli parut, enggak sueh tekunan tukang kalapa parut, ya. Entong hayang Pak Abdu jadi tukang beca, entong hayang Pak Abdu jadi tukang ojek, entong hayang Pak Abdu jadi pekerja PT, karena keahlian Pak Abdu ialah seorang tukang kelapa parut. Mas Aderiki tukang laundry. Tekuni pekerjaan tersebut karena itulah bidang keahlian yang dimiliki Mas Aderiki. Dan hasil daripada apa yang kita kerjakan itu buah amal kita sendiri. Hasil daripada pemikiran yang menjadikan ilmu sehingga menghasilkan buah untuk menghidupi kehidupan kita. Jadi bekerjalah sesuai dengan apa yang kita mampu. Ya, itu para jamaah. Jadi kesimpulannya bagusna rasa sayang terhadap manusia itu adalah sebahagian daripada bagusna akal. Ya. Bagusna pertanyaan yakni sebahagian bagusna ilmu. Bagusna pemikiran yakni sebahagian daripada bagusna kehidupan. Ya. Sulit, tapi insya Allah apabila kita bisa mempraktekkan satu saja, yakni bisa sedekah jasad dan bisa berbudi pekerti terhadap manusia, lisan maupun gerakan, insya Allah itu akan menjadi nilai ibadah yang sangat amat dahsyat di dunia
wal akhirah. Gitu para jamaahnya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sebelum pengajian ini ditutup, syukron kasiron terhadap tuan rumah pada malam hari ini, yakni Bapak Rion sekeluarga yang telah ridho ikhlas tempatnya dipergunakan untuk ngaji dan memberikan hidangan maupun minuman. Semoga Allah Ta'ala menyediakan asbab dilancarkannya segala urusannya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan umurnya, dan keluarganya dilindungi oleh Allah dari berbagai macam balai maupun musibah. Allahumma fiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.